Halo guys, untuk kalian masih bingung untuk ke Pulau Tidung, apakah akan melalui pelabuhan Marin Ancol ataukah melalui pelabuhan Tanjung Pasir atau melalui pelabuhan Muara Angke Kali Adem di Jakarta Utara. Kali ini gue akan bahas transportasi ke Pulau Tidung melalui pelabuhan Muara Angke atau Kali Adem. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wisata Indonesia. Pagi ini saya sudah tiba di gerbang dari pelabuhan Muara Angke atau Kali Adem untuk menuju Pulau Tidung. Untuk masuk ke pelabuhan Kali Adem lumayan ramai, padat ya, karena ini musim liburan atau di tanggal merah yang panjang. Untuk Muara Angke sendiri parkirannya cukup luas, dapat menampung ratusan mobil ya. Parkirannya luas, cuma aksesnya saja yang rada sempit, ramai kendaraan, dan kalau rob itu air lumayan menggenang, sehingga untuk mobil-mobil yang pendek tidak disarankan untuk lewat karena bisa terendam satu ban. Dan inilah suasana di pelabuhan Muara Angke. Mobil terlihat padat karena ini di musim libur, sehingga banyak wisatawan domestik yang ingin menikmati indahnya Pulau Tidung. Parkirnya cukup ramai, dan untuk parkir sendiri bisa untuk menginap ya, cuma harganya sekitar 100.000 semalam. Kalaupun 2 malam itu bisa 200.000 lebih ya, karena ada kita kembali sore mungkin ada tambahan 50.000 menjadi 250.000. Pelabuhannya sendiri itu ramai dan bersih ya, terawat bagus. Hanya parkiran aja yang saya rasa cukup mahal ya. Tetapi dibandingkan dengan Marina, mungkin parkirnya lebih mahal lagi. Ya, inilah pelabuhan dari Muara Angke. Kita akan coba masuk. Untuk pemesanan tiket itu melalui online. Untuk yang demikian juga untuk yang kapal tradisional. Selain bisa online, kapal tradisional juga bisa on the spot. Dia ada di area parkir atau di dekat taman jajan. Kita bisa langsung beli di sana. Harga tiketnya sekitar 85.000. Inilah suasana dari Muara Karang Seaport atau pelabuhan Muara Karang. Sudah terkesan lebih modern dan lebih bersih, lebih nyaman. Untuk transportasi ke Pulau Tidung, selain menggunakan speedboat juga bisa menggunakan kapal tradisional. Untuk speedboat sendiri untuk di Muara Karang ini dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui jaket boat aplikasi. Tetapi untuk aplikasi ini sulit sekali untuk mendapatkan tiket ke Pulau Seribu ya. Speedboat di sub ini bisa menampung sekitar 45 orang.
dalam satu kali trip. Sedangkan untuk kapal tradisional untuk ke Pulau Tidung sekali trip itu ada 5 kapal yang trip ke Pulau Tidung, dimana satu kapal dapat menampung sekitar 150 penumpang. Sehingga dirasa lebih mudah untuk mendapatkan tiket kapal tradisional karena kapasitas yang besar. Jadi untuk Anda yang tidak dapat tiket dari aplikasi Jaketboot, jangan kecewa, kita bisa untuk waktu tempuh ke Pulau Tidung dari Jakarta menggunakan kapal tradisional sekitar 3 jam perjalanan. Sedangkan jika menggunakan speedboat Dishub itu sekitar 2 jam. Jadwal keberangkatan kapal dari Pulau Jakarta menuju Pulau Tidung itu ada di setiap hari Senin sampai hari Minggu. Berangkat dari Muara Karang jam 8 sampai ke Pulau Tidung sekitar jam 11 siang. Sedangkan sebaliknya dari Pulau Tidung kembali ke Jakarta itu berada di pukul 11. Sedangkan jadwal kapal cepat atau speedboat untuk di sub itu bisa berbeda-beda tergantung dari penyedia jasanya. Biasanya keberangkatan diatur berdasarkan jumlah penumpang yang terkumpul baru speedboat berangkat. Setelah semalaman Jakarta diguyur hujan, pagi ini cuaca di Muara Karang cukup cerah, walaupun matahari masih bersembunyi, tetapi cuacanya cukup sejuk dan laut cukup tenang. Dan ini aman buat perjalanan ke Pulau Tidung. Cuaca seperti ini terjadi di bulan Mei dan Juni. Pagi ini kita berangkat menggunakan kapal Bima dengan daya tampung sekitar 150 penumpang. Dan inilah suasana pelabuhan Muara Angke menggunakan kapal tradisional. Jatuhnya di bawah masih kosong nggak Pak? Bawah kosong. Kapal tradisional ini mempunyai dek sebanyak 2 buah, yaitu di bawah dan di atas. Yang di bawah bisa menampung 100 orang, sedangkan dek atas bisa menampung 50 penumpang. Di kapal tradisional sendiri sudah tersedia pelampung untuk masing-masing ngerasain dulu penumpang. Jadi cukup banyak pelampung di dalam kapal, dan juga ada ban pelampung juga. Dan kami juga mengingatkan pelampung tersebut bagi para penumpang jangan dibuat bantal, karena dia akan kempes dan dapat mengurangi daya apung dari pelampung itu sendiri. Jadi bagi kalian harap dijaga untuk keselamatan kita bersama. Dan sekitar pukul 8 ini beberapa kapal bersiap berangkat, baik yang itu ke Pulau Pari, Pulau Kayangan, Pulau Payung, dan segera menyusul kapal
kita berangkat ke Pulau Tidung. Jam menunjukkan jam 8:19. Kita meninggalkan pulau. Ini suasana di dek bawah di kapal penumpang dari KM. Penumpang berada di bangku-bangku panjang, di mana juga telah disiapkan pelampung untuk digunakan oleh tiap penumpang. Selain itu juga KM Bima ini mengantarkan keperluan dari kebutuhan di Pulau Tidung. Paket-paket ini untuk penduduk di Pulau Tidung. Dan karena lautnya tenang, kita bisa duduk-duduk juga di palka depan ya. Hari ini lautnya tenang, tidak terlalu banyak gelombang, sehingga aman untuk kita berada di depan kapal. Dan ini juga salah satu paket untuk penduduk Pulau Tidung. Selain itu, di lantai 2 ini tidak berupa bangku panjang tapi lesehan, sehingga kita bisa nyaman di atas, berbincang-bincang, bisa bawa makanan, dan bisa memandang laut lepas dari atas ini. Dan cukup segar ya, karena angin banyak masuk di atas. Di belakang kita Pulau Bidadari, setengah jam dari Muara Angke. Kita akan bersandar di Pulau Tidung. Waktu menunjukkan jam 11.45. Luas juga. Pulau Tidung sendiri adalah salah satu kelurahan dari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, di mana jumlah kakaknya pada tahun 2017 itu berjumlah 1.271 dengan jumlah penduduk di sekitaran 5.000 jiwa. Terdapat 28 RT dan 4 RW. Untuk kalian yang ingin ke Pulau Tidung, jangan takut kelaparan, di karena pelabuhan Pulau Tidung warung makan seperti umumnya di darat. Kemudian juga listrik juga banyak ya, ada AC juga ada, layaknya di darat lah. Jadi tidak perlu takut handphone tidak tercas, sinyal tidak ada. Semua fasilitas di Pulau Tidung seperti di daratan Jakarta. Jadi ada wifi, ada listrik, ada AC, ada warung, semua juga seperti di daratan. Jadi kalian tidak akan kelaparan, tidak akan mati sinyal, dan enjoy Pulau Tidung.